Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan akan memaparkan PPT kami dengan topik karakteristik IPS kelas rendah. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri nama anggota kami. Yang pertama, Perkenalkan kelompok kami, nama saya M. Holil Akbarianto, NPM 027, semester 3B. perkenalkan nama saya Maria Ulfa, NPM 028, semester 3B. Perkenalkan nama saya Yeni Eka Astuti, NPM 048, PGSD semester 3B. Saya M. Holil Akbarianto. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran di kelas IPS rendah. Materi yang pertama, pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk berpedoman kepada silabus atau garis-garis besar program pengajaran atau GBPP yang dikembangkan oleh guru sekolah dan komite sekolah. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, disusun oleh guru, komite, konselor, dan dinas pendidikan, lalu ditandatangani oleh kepala sekolah, komite, dan dinas pendidikan. Saya Yuni Eka Astuti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari M. Holil Akbarianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran siswa di kelas rendah. Itu khususnya ini di bidang ilmu pengetahuan sosial. Kalau di kelas rendah itu contohnya kan di kelas 1, 2, 3. Kalau di kelas 1, 2, dan 3 itu kan umumnya anak itu berumur dari umur 6 tahun sampai 8 tahun. Kalau anak yang masih di kelas rendah itu biasanya mereka itu pembelajarannya bersifat konkret. Konkret itu maksudnya mereka itu belajarnya itu kayak masih butuh yang nyata gitu, yang mereka lihat di sekelilingnya atau di lingkungan sekitarnya. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menciptakan suasana pembelajaran. Yang pertama itu kalau mau menciptakan suasana pembelajaran itu kita sebagai calon pendidik itu harus mempunyai strategi. Strategi itu adalah penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang kedua itu ada metode. Ya, yang kedua itu ada pendekatan. Pendekatan itu adalah mengenai cara belajar dan mengajar. Yang ketiga itu adalah metode. Metode itu maksudnya kayak pengaplikasian seorang pendidik itu kepada peserta didiknya itu, kayak metodenya itu bermacam-macam. Saya Maria Ulfa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode. Beberapa metode mengajar dan kemampuan yang dicapai sesuai indikator pembelajaran di kelas rendah. Macam-macam metode di sini itu ada 8 macam. Di antaranya 1, ceramah. Ceramah itu menjelaskan konsep, prinsip-prinsip atau prosedur yang ingin disampaikan melalui proses ceramah. Yang kedua, demonstrasi. Demonstrasi itu menjelaskan suatu keterampilan berdasarkan standar prosedur tertentu. Yang ketiga, tanya jawab. Tanya jawab itu mendapatkan umpan balik, partisipasi atau menganalisis. Yang keempat, penampilan. Penampilan itu melakukan sesuatu keterampilan. Yang kelima, diskusi. Diskusi itu menganalisis atau memecahkan suatu masalah. Yang keenam, studi mandiri. Studi mandiri itu menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, melakukan sesuatu yang bersifat kognitif atau psikomotor. Yang ketujuh, belajar kelompok itu menganalisis atau menjelaskan secara bersama kelompoknya terhadap sesuatu yang sedang dikaji. Yang terakhir, observasi atau pengamatan.
yaitu menjelaskan atau melihat sesuatu dalam kondisi atau situasi tertentu yang bersifat psikomotor. Cara mengembangkan sikap ilmiah yang dilakukan guru pada siswa kelas rendah di antara lain menciptakan siswa berani mengemukakan pendapatnya, memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap jujur yang ditanam sejak dini, menjaga kebersihan atau tanggung jawab, yang terakhir mengembangkan kreativitas siswa. Contoh kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial antara lain: 1. Menggolong-golongkan peran anggota keluarga. Maksudnya ini menjelaskan peran anggota itu seperti apa. Yang kedua, menerapkan etika sopan santun di rumah, di sekolah, maupun di luar lingkungan. Yang ketiga, menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui proses jual beli barang atau menabung. Yang keempat, menceritakan masa kecilnya melalui foto maupun dari cerita orang tuanya. Yang kelima, melakukan latihan untuk meningkatkan kualitas fisik motorik. Latar belakang pendidikan IPS SD. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa dan martabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional harus mampu menjamin antara lain pemerataan kesempatan. Maksudnya ini pendidikan diwujudkan belajar 12 tahun. Yang kedua, peningkatan. Peningkatan ini mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah rasa, agar memiliki daya saing dalam menghadapi global. Yang ketiga, elevansi. Elevansi ini pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis dan SDA Indonesia. Yang terakhir, efisiensi manajemen pendidikan. Maksudnya ini berbasis sekolah dan pembaruan pengolahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Isinya itu terdapat 8 standar, antara lain: 1. Standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, yang terakhir standar penilaian pendidikan. Isi ke-8 standar ini mencakup struktur dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Standar tersebut dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau sering disebut dengan BSNP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.